Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Herul Umami akan menjelaskan mini report artikel saya yang berjudul Cloning Expression and Characterization of Xylose Isomer from the Marine Bacterium pulvimarina plagi in E. coli. Latar belakangnya, uh, penelitian ini berfokuskan pada mengidentifikasi sumber baru isomer silosa (sila) dan memodifikasi isomer silosa yang diketahui untuk menghasilkan enzim. Karakteristik dari biokimia yang compatible dengan proses manufaktur industri merupakan wilayah penelitian yang telah memperoleh manfaat dari metode baru untuk mengisolasi dan membudidayakan mikroorganisme yang sebelumnya tidak dapat dibudidayakan, dan metode molekuler untuk memperkuat dan mengkloning isomer silosa langsung dari lingkungan. Isomer silosa juga dikenal sebagai isomer glukosa mengkatalisis isomerisasi reversibel dari silosa dan glukosa menjadi silulosa dan fruktosa. Bakteri menggunakan silosa isomerase untuk mengubah silosa menjadi silulosa. Sedangkan jamur biasanya mengubah silosa menjadi silulosa dalam 2 langkah proses menggunakan enzim reduktase silosa dan xylitol dehidrogenase. Dalam studi ini, gen pengkode isomerase silosa diduga diidentifikasi dalam genom F-lagi. Isomerase silosa yang dikodekan dikarakterisasi secara biokim dan sifat enzim yang relevan dengan produksi biofil diselidiki. Gen isomerase silosa dikloning menjadi E. coli untuk memverifikasi urutan gen sebagai isomer silosa, dan metode produksi serta pemurnian dikembangkan untuk enzim ini. Parameter kinetik yang ditentukan dan pengaruh pH, suhu Ca2+, dan konsentrasi xylitol pada aktivitas isomer silosa. Lalu tujuannya itu untuk mengidentifikasi dalam genom F lagi isomerase silosa yang dikodekan dikarakterisasi secara biokim dan sifat enzim yang relevan dengan produksi biofil diselidiki. Gen isomerase silosa dikloning menjadi E. coli untuk memverifikasi urutan gen sebagai isomer silosa dan metode produksi. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada endonukleus atrisi, T4 DNA ligase, alkali fosfat, platinum, DNA polimerase nukleotida antibody, cassette analysis, kolom afinitas gel, chromatografi, plagi, HTCC2506T. Lalu ini ada K2HP4 0,02, NH4Cl, pepton. Terus ada E. coli MET1TMTR. Nah, selanjutnya DNA plus, terus DNA plasmid diekstraksi dan dimurnikan E. coli match 1TR sel yang mengandung PE T24A. Plat agar LB yang berisi 15 sel. Kultur kocok asbupper mesh pH 6,5 dan 100 milimolar mesh. Terus prosedur penelitiannya itu DNA genom diekstraksi dan dimurnikan E. plagi kultur menggunakan jenis blood and tissue kit Kiagen GmbH Hilden Jerman. Ini merupakan unsurnya sumber dari bahannya. E. plagi gen sila telah diperkuat PCR menggunakan platinum PFX, DNA polimerase dan primer XIPET dan XIPETR sesuai dengan petunjuk pabrik Invitrogen Carlsbad CA. Pabrik dari Invitrogen Carlsbad CA.
Selanjutnya, produk PCR dan produk DNA yang tercerna direstriksi dimurnikan menggunakan Wizard DNA CleanUp System untuk membangun E. coli 11 PET PET 24A. Vektor ekspresi fragmen PCR itu depan DPN saya merawat untuk memurnikan dan memotong dengan enzim restriksi dan COI dan BAM HF PET 24A. 1. Vektor juga diperlakukan dengan SOI dan BAM HE serta chip dan gen 11 yang diperkuat PCR di cloning dalam bingkai dengan N internal dan N terminal T7 dan C terminal 6X histek yang digunakan oleh vektor. Setelah ligasi, campuran DNA diubah menjadi bahan kimia yang kompeten, E. coli sel, dan dilapisi pada piring agar LB berisi 50 gram ml karamisin. Beberapa transformer dipilih untuk dibudidayakan pada media yang sama, ekstraksi plasmid dengan sistem mini prep plasmid Furiel dan analisis dengan restriksi digesti untuk ukuran dan orientasi sisipan plasmid yang benar. Vektor ekspresi ini kemudian dipertahankan di E. coli MAC1 TM T1 R cell disimpan dalam biserol 15% di 80 Celcius. Lalu DNA plasmid diekstraksi dimurnikan E. coli MAC1 TM TR sel yang mengandung PET 24A. Vektor ekspresi dan cloning lagi gen 11 serta vektor ekspresi kontrol PET 241 dan persisipan menggunakan sistem MIDI Prep Plasmid Furiel Promega Medicine WI plasmid kemudian diubah menjadi sel Rosetta Gemi 2 atau DE3 yang mengkompeten secara kimiawi dan dilapisi pada plat agar LB yang berisi 15 sel 1 gram per mililiter karamisin. Transforma dibudidayakan dalam goyang FL meminta berisi media LB yang dilengkapi dengan berikut 28G Na2HPO4, 10 gram glukosa, dan 0,25 gram MgSO4 7H2O. Media diatur pH-nya hingga 7 dengan HCl dan diubah dengan 15 gram per mililiter karena gram per mililiter kanamisin sebelum filter. Media ini diinokulasi dari 280 derajat Celcius dari 80 derajat kultur stok beku dari E. coli. Kultur kocok as 100 ml diinkubasi semalaman pada 25 derajat Celcius dan 150 rpm. Lalu 25 ml dipindahkan ke 1 liter flask yang berisi 250 ml media yang sama. Budidaya dilanjutkan pada pada saat 30 derajat Celcius, 200 rpm sampai ke kepadatan optik pada 600 nanometer dari 0,3 sampai 0,4 pencapaiannya. Suhu budidaya diturunkan menjadi 25 derajat Celcius dan IPTG 0,218 gram. Ditambahkan untuk menginduksi ekspresi RXI. Setelah 7 jam sel diangkat dengan disentrifugasi. Lalu dicuci dengan vapor mesh pH 6,5 100 mmol mesh dan diputuskan dengan sentrifugasi. Pelet sel terakhir 1,4 gram sel berat asah per 25 ml kultur dibekukan dan disimpan di 20 derajat Celcius dalam tabung sentrifug plastik 50 ml. Nah, ini untuk os ekspresi ini mengandung isomer ikatan disulfid dan tRNA kodon langka. Sejumlah transformer menghasilkan protein rekombinan sekitar 55 kDa, seperti yang ditunjukkan oleh SDS Page dan Western blot dengan antibody anti-His
dan uji aktivitas enzim RXI. Strain control bayi yang tidak memiliki gen RXI atau mengandung gen RXI tapi tidak diinduksi dengan IPTG tidak menghasilkan aktivitas XI pada suhu inkubasi yang lebih tinggi atau lebih dari 30 derajat Celcius. Deteksi antibodi menunjukkan bahwa RXI hadir terutama dalam fraksi tak larut setelah lisis sel dan sentrifugasi. Hal ini menunjukkan bahwa RXI terdapat dalam badan inklusi yang tidak dapat larut satu transformat E. coli RGXI6 E. coli Rosetta Gemi DE3 mengandung PET24A satu dengan gen FVXI cloning dipilih untuk dipelajari saja. Ini untuk hasil dari sperm blood dari ekstrak bebas sel dari E. coli kultur diinduksi dengan IPTG pada 25 derajat Celcius 1, 2, 4, dan 8 jam. Bisa dilihat untuk DNA-nya. Kesimpulan dari artikel ini yaitu mini report ini yaitu F lagi urutan nukleotida XI berisi kerangka pembacaan terbuka 1,311 BP mengkode polipeptida dengan 5 residu cysteine yang dapat berpartisipasi dalam jembatan subunit dalam konfigurasi protein aktif akhir. Gen pengkode XI dari F lagi berhasil diekspresikan dari E. coli saring Rosetta Gemi 2 DE3 menggunakan PET24A vektor ekspresi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.